Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa dengan NIM 2110505076 dari kelompok B1, ingin mempresentasikan tentang teknik pemeriksaan radiografi ortopedis pada kasus osteomielitis di instalasi radiologi. Yang pertama itu ada abstrak. Ortopedis adalah tulang kaki yang terdiri dari 26 tulang dan 33 sendi serta otot, tendon, dan ligamen. Tulang yang menyusun pedis terdiri dari 7 tulang tarsal, 5 metatarsal, dan 14 phalanx. Pedia manusia dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu hindfoot, midfoot, dan forefoot. Hindfoot meliputi talus dan calcaneus yang menyusun bagian posterior pedis. Midfoot meliputi cuboid, navicular, serta 3 os cuneiform yang menyusun bagian medial pedis. Terakhir, forefoot meliputi jari kaki yang terdiri dari 3 phalanx atau ruas jari kaki kecuali ibu jari atau hallux yang terdiri dari 2 phalanx. Pemeriksaan radiologi adalah pemeriksaan yang sangat tepat digunakan untuk mengetahui anatomi dan fisiologi dari suatu organ sehingga kelainan pada patologi maupun traumatis dapat membantu dalam menegakkan diagnosa. Pemeriksaan yang digunakan pada pemotretan ortopedis adalah proyeksi aksial atau dorsoplantar, lateral atau medial lateral, dan proyeksi obliku. Kemudian ada pendahuluan. Ortopedis adalah tulang kaki yang terdiri dari 26 tulang dan 33 sendi serta otot, tendon, dan ligamen. Tulang menyusun pedis terdiri dari 7 tulang tarsal, 5 metatarsal, dan 14 phalanx, yaitu ada hindfoot, midfoot, dan forefoot. Kemudian metode penelitian. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif. Penelitian ini dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan data, klasifikasi, pengolahan, membuat kesimpulan, dan laporan. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di instalasi radiologi Rumah Sakit Eva Rina Brastagi, Kabupaten Karo. Teknik pemeriksaan data yaitu data sekunder. Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ilmiah ini menggunakan metode deskriptif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah suatu kasus dengan teknik observasi dan pemeriksaan fisik dengan pengamatan secara langsung kepada klien tentang hal yang berkaitan dengan masalah klien. Kemudian studi dokumentasi dilakukan dengan cara mencari sumber informasi yang didapat dari status pasien dan hal yang berhubungan dengan masalah pasien. Kemudian pembahasan di instalasi radiologi Rumah Sakit Eva Rina Ham Brastagi, Kabupaten Karo. Identitas pasien itu ada nama pasien, terus jenis kelamin, kemudian umur, nomor RA-nya, alamat, jenis pemeriksaan, keterangan klinis. Kemudian pasien datang dengan keluhan nyeri pada bagian kaki, khususnya pada daerah bagian jari kaki. Bagian jari kaki bengkak dan bernanah serta penderita tersebut memiliki riwayat penyakit DM atau diabetes mellitus. Sekitar jam 5:42 penderita dibawa ke ruang radiologi untuk melakukan foto ronsen pedis dextra dengan diagnosa DM dari pasien tersebut. Kemudian hasilnya, evaluasi hasil pemeriksaan proyeksi dorsoplantar. 1. Tampak gambaran anatomi ortopedis dari posisi dorsoplantar dan subtalar joint. Yang kedua, ukuran film 24 cm dikali 30 cm. Yang ketiga, ketajaman gambar cukup. Yang keempat, densitas gambar radiografi cukup. Yang kelima, detail gambar radiografi cukup. Yang keenam, kontras gambar radiografi cukup. Evaluasi hasil pemeriksaan proyeksi lateralnya. Yang pertama, tampak gambaran anatomi ortopedis dari obliku, tampak gambaran osteomielitis pada ortopedis. Yang kedua, ukuran film 24 cm dikali 30 cm. Yang ketiga, ketajaman gambar cukup. Yang keempat, densitas gambar radiografi cukup. Yang kelima, detail gambar radiografi cukup. Yang keenam, kontras gambar radiografi cukup. Kemudian kesimpulannya, pada radiografi ortopedis pada kasus osteomielitis sangat dibutuhkan detail dan ketajaman gambar. Dalam tulisan karya ilmiah saya ini untuk
pemeriksaan radiografi ortopedis sebaiknya digunakan fokus kecil yang berguna untuk meningkatkan detail dan ketajaman gambar radiografi. Penggunaan luas lapangan penyinaran sangat penting diperhatikan agar objek yang akan dilihat berada di tengah-tengah film. KV50, MAS 500 dan FFD itu ada 100 cm. Ukuran keset yang digunakan adalah 24 x 30 cm. Dari segi proteksi, perlindungan terhadap radiasi sangat penting diperhatikan agar dosis yang diterima pasien, personil dan masyarakat di sekitarnya sekecil mungkin sehingga terhindar dari bahaya radiasi. Daftar pustakanya bisa dilihat sendiri. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.